Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama si Chanawai dengan NIM 1312299. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai supervised learning, di mana seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, pembelajaran mesin terawasi adalah salah satu jenis pembelajaran mesin yang paling umum digunakan dan sukses. Nah, pada bab ini kita akan menjelaskan saya akan menjelaskan pembelajaran terawasi atau supervised learning dengan lebih rinci dan menjelaskan beberapa algoritma pembelajaran supervised yang populer. Nah, pada bab ini juga kita akan melihat aplikasi pembelajaran supervised learning, di mana di sini kita akan mengklasifikasikan bunga iris ke dalam beberapa spesies menggunakan pengukuran fisik bunga tersebut. Ingatlah bahwa pembelajaran supervised learning ini tuh digunakan setiap kali kita ingin memprediksi suatu hasil dari input yang diberikan. Dan di sini memiliki contoh, yaitu di mana contohnya itu adalah input dan output. Nah, itu maksudnya keluarannya. Nah, di sini kita akan membangun model pembelajaran mesin dari pasangan input dan output yang menjadi kumpulan data latih. Nah, tujuannya itu adalah untuk memprediksi akurasi untuk data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran supervised learning ini tuh supervised learning ini tuh sering memerlukan usaha manusia untuk membangun kumpulan data latih, di mana tetapi setelah itu dapat diotomatisasi dan sering mempercepat tugas yang sebaliknya melelahkan atau tidak dapat dilakukan. Nah, kita masuk pada classification dan regresi. Nah, di sini tuh pada pembelajaran supervised learning itu di sini ada yang namanya klasifikasi dan ada yang namanya regresi, di mana dalam klasifikasi itu tujuannya itu adalah memprediksi label kelas yang merupakan pilihan dari daftar kemungkinan yang telah ditentukan, di mana di sini menggunakan contoh klasifikasi bunga iris menjadi salah satu dari 3 spesies yang mungkin, di mana klasifikasi ini kadang-kadang dipisah menjadi klasifikasi biner dan merupakan kasus khusus dalam membedakan antara tepat dua kelas. Nah, jadi untuk klasifikasi multi-kelas yang merupakan klasifikasi antara lebih dari 2 kelas. Jadi pada klasifikasi di sini tuh ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah klasifikasi biner dan klasifikasi kelas. Nah, kalau klasifikasi biner dia itu
membedakannya itu cuma 2 kelas, dia cuma pakai 2 kelas. Sedangkan kalau untuk klasifikasi multi kelas yaitu lebih dari 2. Nah, itulah yang membedakan mereka. Nah, kemudian juga di sini klasifikasi biner ini dianggap sebagai mencoba menjawab pertanyaan ya tidak, itu klasifikasi biner. Nah, untuk mengklasifikasi di sini ada contohnya, itu klasifikasi email sebagai spam atau bukan. Itu adalah contoh dari klasifikasi biner. Nah, dan klasifikasi biner ini itu dia menjawab pertanyaan ya, tidak, ya atau tidak dalam ajuan apakah email ini spam. Jadi dalam klasifikasi biner ini tuh kita ambil contoh dalam kasus untuk mengklasifikasikan email sebagai spam atau bukan. Jadi dia itu kan cuma pakai 2 kelas, yaitu ya atau tidak. Jadi itu dimaksud dengan klasifikasi biner. Sedangkan kalau untuk multi kelas itu bisa lebih dari 2 anunya. Maksudnya ini tuh kelasnya. Nah, kemudian di sini juga dalam klasifikasi biner ini kita sering menyebut satu kelas sebagai kelas positif dan kelas lainnya itu adalah sebagai kelas negatif, di mana di sini positif tidak berarti memiliki manfaat atau nilai, melainkan apa objek dari studi tersebut. Jadi ketika mencari spam positif bisa berarti kelas spam, di mana kelas dari 2 kelas tersebut yang disebut positif itu seringkali merupakan hal yang subjektif dan spesifik pada domainnya. Jadi pada kasus klasifikasi email spam ini tuh misalkan kalau untuk di kehidupan kita itu kan kalau positif itu berarti baik, kalau negatif itu berarti tidak baik kan. Nah, tapi kalau dalam kasus klasifikasi email ini, maksudnya klasifikasi spam email ini, positif itu berarti dia termasuk spam, sedangkan kalau negatif itu berarti dia bukan spam. Jadi kalau untuk mau dibilang maknanya itu di sini tuh positif itu maksudnya dalam maksudnya dalam makna dalam positif itu tuh bisa seringkali merupakan hal yang subjektif begitu. Nah, kemudian di sini kemudian di sini ada contoh iris, di mana di sisi lain adalah contoh dari contoh dari masalah klasifikasi multi-kelas. Nah, contoh lain adalah memprediksi bahasa
yang digunakan di situs website dari teks yang ada di situs tersebut. Di mana kelas-kelas ini tuh di sini akan berupa daftar bahasa yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk tugas regresi tujuannya itu adalah memprediksi angka kontinu atau angka floating atau floating point dalam istilah pemrograman atau angka real dalam istilah matematis. Nah, untuk memprediksi pendapatan tahunan seorang dari pendidikan yaitu dari kita memprediksi pendapatan tahunan seseorang dilihat dari pendidikan, usia, tempat tinggalnya itu. Nah, itu adalah merupakan contoh dari kasus regresi. Nah, kemudian ketika kita memprediksi pendapatan, nilai yang diprediksi adalah jumlah uangnya dan bisa berupa angka apapun dalam rentang tertentu. Nah, kemudian juga di sini ada contoh lain dari tugas regresi, yaitu adalah memprediksi hasil panen jagung dari atribut seperti hasil panen sebelumnya, cuaca, dan jumlah pekerja yang bekerja di ladang. Kemudian hasil panen juga bisa berupa angka sembarang. Nah, jadi kalau untuk regresi itu kita menentukannya itu, maksudnya hasil prediksinya itu kita tentukan dari nilai kontinunya. Nah, kemudian selanjutnya di sini masih lanjut, di mana cara mudah untuk membedakan antara tugas klasifikasi dan regresi itu adalah dengan menanyakan apakah ada semacam kontinuitas dalam output. Nah, jika ada kontinuitas antara kemungkinan hasil, maka masalah tersebut adalah masalah regresi. Nah, memprediksi pendapatan tahunan, ada kontinuitas yang jelas dan output, di mana apakah seseorang menghasilkan 40 atau 41 per tahun, 40 US dollar atau 41 US dollar per tahun, di mana tidak membuat perbedaan yang nyata. Nah, meskipun ini adalah jumlah uang yang berbeda, jika algoritma kita memprediksi, itu akan muncul 39,99 US dollar atau 40,1 US dollar, di mana kita seharusnya memprediksi 40 saja. Nah, di sini kita tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebaliknya, untuk tugas mengenal bahasa sebuah situs web atau yang merupakan masalah klasifikasi, di mana tidak ada hal yang bersifat bertahap, di mana situs web ini tuh menggunakan satu bahasa atau bahasa lainnya. Nah, tidak ada kontinuitas selain bahasa dan tidak ada bahasa yang berbeda di antara bahasa Inggris dan Perancis. Nah, kemudian kita masuk pada generalisasi, overfitting, dan underfitting. Nah, sebelumnya di sini kita akan di mana dalam pembelajaran supervised learning ini kita ingin membangun sebuah model berdasarkan data pelatihan dan atau data training
dan kemudian mampu membuat prediksi yang akurat pada data baru yang belum pernah dilihat dan memiliki karakteristik yang sama dengan set training yang kita gunakan. Nah, jika sebuah model mampu membuat prediksi yang akurat pada data yang belum pernah dilihat, kita akan mengatakan bahwa model tersebut mampu melakukan generalisasi dari set pelatihan ke set pengujian. Nah, di kemudian juga kita akan membangun model yang mampu melakukan generalisasi seakurat mungkin. Nah, kemudian di sini pada baris ketiga itu dimana biasanya kita membangun sebuah model sedemikian rupa sehingga dapat membangun prediksi yang akurat pada set pelatihan. Nah, jika set pelatihan dan set uji memiliki kesamaan yang cukup, kita berharap model tersebut itu juga akurat pada dataset ujinya. Namun ada beberapa kasus di mana hal ini itu bisa salah. Misalkan jika kita membiarkan diri kita membangun model yang sangat kompleks, kita selalu bisa seakurat yang kita inginkan pada set pelatihan. Nah, di situ kita akan lihat sebuah contoh buatan untuk mengilustrasikan hal ini, di mana misalkan seorang ilmuwan data pemula ini ingin memprediksi apakah seorang pelanggan akan membeli perahu, mengingat catatan pembeli perahu sebelumnya dan pelanggan yang kita tidak tahu itu tidak tertarik membeli perahu. Tujuannya itu adalah mengirimkan email promosi kepada orang-orang yang kemungkinan benar-benar akan membeli, tetapi tidak mengganggu pelanggan yang tidak tertarik. Nah, di sini ada contoh sampel data untuk customer yang ingin membeli perahu. Nah, di sini juga ada rule-nya. Di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini ada 12 data, di mana setelah melihat data untuk beberapa waktu, ilmuwan data pemula membuat aturan, yaitu jika pelanggan berusia lebih dari 45 tahun dan memiliki kurang dari 3 anak atau tidak bercerai, maka mereka itu ingin membeli perahu. Ketika ditanya seberapa baik aturan ini, ilmuwan data itu menjawab ini mungkin 100% akurat. Nah, kita coba cek di mana pada data pertama menurut dari aturan bahwa jika pelanggan berusia lebih dari 45 tahun, maka dia akan membeli perahu. Nah, di sini pada data pertama ini umurnya itu ada 66, berarti
betul. Maksudnya dia ingin membeli perahu, kemudian di sini ada number of cars owned, di mana kemudian di sini memiliki anak kurang dari tiga anak atau tidak bercerai. Nah, di sini anaknya ini 2. Kemudian widowed ini tuh tidak bercerai dan ya betul, yes. Berarti pada data pertama ini diuji, maksudnya pada saat kita uji memang betul dia ingin membeli perahu. Nah, kemudian sampai seterusnya. Nah, kemudian di sini ada apa ya? Dan memang pada data yang di tabel ini aturan tadi benar-benar akurat. Berarti akurat ya. Kita sudah cek tadi, dimana ada banyak kemungkinan aturan yang bisa kita buat untuk menjalankan dengan sempurna. Jika seseorang dalam deteksi ini membeli perahu, tidak ada umur yang muncul 2 kali dalam data. Jika kita bisa mengatakan orang yang berusia 5, 66, 52, dan 53. Atau 58. Dimana di sini berusia 58 ini ingin membeli perahu, dimana sementara semua orang lain tidak. Nah, meskipun kita membahas banyak aturan yang bekerja dengan baik pada data ini, ingatlah bahwa kita tidak tertarik untuk membuat prediksi untuk set data ini, di mana kita sudah mengetahui jawaban untuk pelanggan-pelanggan, di mana kita ingin tahu apakah pelanggan baru kemungkinan besar akan membeli perahu. Oleh karena itu, kita ingin menentukan aturan yang akan bekerja dengan baik untuk pelanggan baru dan mencapai akurasi 100% pada set training untuk training, di mana tidak membantu kita di situ. Nah, kita mungkin tidak mengharapkan bahwa aturan yang dibuat oleh ilmuwan data akan bekerja sangat baik pada pelanggan baru. Aturannya tampak terlalu kompleks dan didukung oleh sedikit data, misalkan bagian atau tidak bercerai. Dari aturan tersebut bergantung pada satu pelanggan. Nah, mungkin ini bisa mendekati ini ya, terlalu kompleks itu sangat tidak baik pada model atau ya pada pengguna, maksudnya tidak baik gitu. Kemudian selanjutnya di sini satu-satunya ukuran apakah sebuah algoritma akan berkinerja baik pada data baru adalah evaluasi pada data set uji, dimana namun secara intuitif kita mengharapkan model sederhana dapat melakukan generalisasi lebih baik terhadap data baru, dimana jika aturannya adalah orang yang berusia dari 50 ingin membeli perahu, dan ini dapat menjelaskan perahu semua pelanggannya, kita akan lebih mempercayai dibandingkan aturan yang melibatkan anak-anak dan status pernikahan selain umur.
Oleh karena itu, kita selalu ingin menemukan model yang paling sederhana. Membangun model yang terlalu kompleks untuk jumlah informasi yang kita miliki, seperti yang dilakukan oleh ilmuwan data pemula, kita itu akan bisa disebut overfitting, di mana overfitting itu terjadi ketika kita akan menyesuaikan model terlalu dekat dan sekasan set training dan menghasilkan model yang bekerja baik pada set training, tetapi tidak dapat melakukan realisasi pada data baru. Nah, di sisi lain, jika model yang kita gunakan selalu sederhana, misalkan semua orang yang memiliki rumah membeli perahu, maka itu mungkin tidak dapat menangkap semua aspek dan varian data baru, di mana model yang digunakan itu akan bekerja buruk, bahkan pada set training, dan memilih model yang terlalu sederhana itu disebut overfitting. Jadi kalau misalkan model yang terlalu kompleks itu disebut overfitting, sedangkan kalau model yang terlalu sederhana juga itu disebut underfitting. Nah, kemudian di sini selanjutnya, dimana di sini semakin kompleks kita membuat model kita, semakin baik kita dapat memprediksi data training. Namun jika model kita terjadi terlalu kompleks, kita memulai terlalu fokus pada setiap titik data individual dalam set pelatihan, dan model tersebut tidak dapat melakukan generalisasi dengan baik pada data baru, di mana data titik-titik seimbang diantaranya yang akan menghasilkan kinerja generalisasi terbaik. Itulah model yang akan kita tentukan. Nah, di sini ada salah satu model completeness, maksudnya gambar diagram, di mana di sini itu adalah gambar ini itu menjelaskan hubungan antara kompleksitas model dan akurasi, di mana setiap konsep underfitting, overfitting, dan generalisasi dalam machine learning. Nah, untuk sumbu X-nya itu adalah model kompleks. Ini itu untuk sumbu X, dan sumbu Y itu akurasi. Dimana untuk sumbu X ini tuh menunjukkan tingkat kerumitan model, misalkan jumlah parameter dan kedalaman model, nilai K pada KNN. Sedangkan untuk sumbu Y atau bagian akurasi ini itu menunjukkan tingkat akurasi model. Nah, pada garis biru pada grafik biru ini, yaitu training, itu adalah akurasi model pada data latih. Semakin kompleks data, akurasi training terus meningkat, dan model biasa itu menghafal data trainingnya. Nah, sedangkan untuk garis putus-putus ini itu disebut generalisasi, di mana akurasi model pada uji atau data baru kemudian digunakan untuk awalnya naik lalu turun saat model terlalu kompleks. Nah, sedangkan untuk underfitting itu
model itu ciri-cirinya itu model terlalu sederhana, kemudian akurasi train dan testing sama-sama rendah, dan model gagal menangkap pola data. Nah, contohnya pada linear model untuk data yang sebelumnya non-linear. Nah, kemudian KN dengan K sangat besar. Nah, kemudian untuk sweet spot-nya ini itu adalah titik tengah di mana kompleksitas model seimbang. Kemudian ini juga ciri-cirinya itu akurasi testing atau generalisasi maksimal, dan model mampu belajar pola tanpa menghafal data. Nah, ini itu model yang maksudnya titik tengahnya. Nah, sedangkan untuk overfitting itu ciri-cirinya itu model akurasi kompleks, kemudian akurasi tinggi training sangat tinggi, dan akurasi testing itu menurun. Nah, jadi untuk tujuan dari ini tuh bukan akurasi training tertinggi, tapi generasi terbaik, di mana model yang baik adalah model yang berada di sweet spot, bukan yang paling kompleks, gitu. Nah, kita masuk pada relation of model complexity to complexity to dataset size, di mana di sini itu dijelaskan bahwa penting untuk dicatat bahwa kompleksitas model sangat terkait dengan variasi input yang terkandung dalam dataset training, dimana semakin banyak varian titik ada yang dimiliki dataset, semakin kompleks model yang dapat kita gunakan. Tanpa overfitting itu biasanya mengumpulkan lebih banyak titik data yang menghasilkan lebih banyak variasi maksudnya. Sehingga dataset yang lebih besar mungkin membuat model yang lebih kompleks. Namun sekedar menandakan titik-titik yang sama atau mengumpulkan data yang sangat mirip tidak akan membantu kembalinya ke penjualan perahu. Nah, kemudian juga jika kita lihat pada 10.000 baris data pelanggan lain, dan mungkin sesuai dengan turunan, di mana jika pelanggan berusia lebih dari 5 tahun dan memiliki kurang dari 3 anak atau tidak bercerai, maka mereka ingin membeli tahu. Nah, kita jauh lebih mungkin percaya bahwa ini tuh adalah aturan yang baik dibandingkan ketika aturan ini dikembangkan pada dan hanya menggunakan 12 baris saja, dimana memiliki lebih banyak data dan membangun model yang lebih kompleks secara tepat. Seringkali kita menghasilkan hasil yang luar biasa untuk tugas pembelajaran supervised, di mana dalam buku ini kita berfokus pada bekerja pada dataset dengan ukuran tetap, di mana dalam dunia nyata kita sering memiliki kemampuan untuk memutuskan betapa banyak data yang akan dikumpulkan, yang mungkin lebih bermanfaat daripada mengotak-atik dan menyetel model yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita
lanjut pada supervised machine learning algorithm, dimana di sini tuh untuk penjelasannya sekarang kita akan meninjau algoritma pembelajaran mesin yang paling populer dan menjelaskan bagaimana mereka belajar dari data serta bagaimana mereka membuat prediksi, dan kita juga akan membahas bagaimana konsekuensialitas model berlaku untuk masing-masing model dan memberikan gambaran umum. Lanjut, di mana pada pandangan tentang bagaimana setiap algoritma membangun sebuah model, kita akan menelaah kekuatan dan kelemahan masing-masing algoritma, di mana serta jenis data yang paling tepat untuk diterapkan. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan makna dari parameter dan opsi yang paling penting, di mana banyak algoritma itu memiliki variasi klasifikasi dan regresi. Nah, kita akan menjelaskan keduanya tanpa perlu membaca deskripsi setiap algoritma secara rinci. Tetapi memahami model-model tersebut akan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara algoritma pembelajaran mesin ini dapat bekerja. Nah, kemudian kita masuk pada sample data set, di mana di sini tuh dijelaskan bahwa di sini kita akan menggunakan beberapa dataset untuk menggambarkan berbagai algoritma, di mana beberapa dataset akan kecil dan sintetis, artinya dibuat-buat, di mana dirancang untuk menyoroti aspek tertentu dari algoritma. Nah, dataset lainnya itu akan besar, yaitu merupakan contoh dari dunia nyata. Nah, salah satu contoh data klasifikasi dua kelas sintetis itu adalah dataset 4G, di mana yang memiliki dua fitur, yaitu kode tersebut itu membuat plot tersebar yang memvisualisasikan gambar titik data dalam dataset, di mana plot ini tuh memiliki fitur pertama pada sumbu X dan fitur kedua pada sumbu Y. Nah, mungkin di sini kita bisa langsung saja. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya sudah sempat coding. Jadi mungkin di sini kita bisa langsung langsung tampilkan aja. Salah. Sebenarnya saya sudah sempat coding, jadi kita langsung run. Nah, ini itu adalah visualisasi data titik-titik data set, dimana plot ini tuh memiliki
fitur pertama yaitu apa ya? Yaitu dataset ya, fitur pertama yaitu pada sumbu X dan sumbu Y, dimana seperti biasanya pada per setiap titik, dan dapat diremaskan sebagai berikut. Nah, dimana ini Nah, di mana gambar ini itu adalah visualisasi dataset Make4G yang akan kita buat, di mana pada gambarnya ini tuh setiap titik itu mempresentasikan satu data dengan sumbu X itu first fitur atau kelas 0, fitur pertama itu, kemudian untuk yang kotak-kotak ini itu adalah fitur kedua atau kelas 1. Nah, ini artinya itu dataset klasifikasi biner. Nah, kemudian pada pola data yang terlihat di mana di sini itu memperhatikan sebaran dari kelas 0 atau biru, di mana cenderung berada di bagian bawah atau nilai pada kelas 1. Dan kemudian sedangkan untuk kelas 1 atau yang merah ini tuh cenderung di bagian atas. Namun di sini tuh mereka terpisah secara lurus gitu atau linear, di mana ada titik-titik yang saling berdekatan antar kelas. Nah, kemudian di sini jadi untuk kesimpulannya itu, di mana dataset Make4G ini itu mempresentasikan menunjukkan dua kelas data yang tidak terpisah secara linear. Oleh karena itu model non-linear seperti KNN itu lebih sesuai untuk untuk model yang kan kita gunakan. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu, di sini kita menggunakan model KNN. Kita akan menggunakan model KNN karena dia lebih sesuai, di mana pemilihan nilai K-nya itu tepat, sangat penting untuk menghindari underfitting dan overfitting, sehingga diperoleh model yang kemampuan itu menggeneralisasi lebih baik. Nah, di sini saya jelaskan dulu sedikit untuk codingannya, di mana yang pertama itu di sini untuk kode pertama ini kita fungsinya itu membuat dataset buatan, yaitu sintetik dataset untuk klasifikasi, yaitu fiturnya tadi saya sudah sempat sebut, yaitu fiturnya ada fiturnya itu kita pakai 2 dimensi. Y-nya itu fitur, kemudian Y-nya ini tuh label kelas, di mana labelnya tadi itu ada 0 dan 1. Nah, kemudian dataset kecil dan sengaja itu dibuat tidak linear atau tidak cocok untuk demo KNN. Nah, kemudian untuk mglon ini
mglearn ini itu yang bariskan kedua kode ini itu menjelaskan di mana setiap titik itu ada satu data warnanya menunjukkan kelasnya, dimana kayak fitur pertama itu sumbu X, kemudian fitur kedua itu sumbu Y dan warna kelas titiknya. Kemudian untuk PLT legend sama X labelnya ini tuh dimana dan Y labelnya dimana itu adalah kelas 0 dan kelas 1 itu dua kelas. Kemudian log sama dengan 4 ini tuh posisi legend yaitu kanan bawah, dan label sumbu membantu interfaksi grafiknya. Nah, kemudian untuk ini itu untuk ukuran untuk ukuran dataset. Kemudian lanjut. Nah, di sini kemudian di sini ada lagi dimana di sini itu kita disuruh untuk mengilustrasikan algoritma regresi di mana kita akan membuat dataset gelombang sintetis di mana dataset gelombang ini memiliki satu fitur input dan variabel target, continue atau respon yang ingin kita modelkan, di mana grafik dibuat di sini tuh menunjukkan satu fitur pada sumbu X dan target regresi yaitu outputnya pada sumbu Y. Nah, di sini juga saya sudah sempat coding. Yang kita bisa langsung, ini kita tutup dulu. Taran. Nah, di sini sudah muncul, di mana ini tuh adalah gambar visualisasi hasil dari dataset MakeWolf, yaitu dari kode yang tadi yang kita coding, dimana di sini untuk sumbu Y-nya itu adalah feature atau satu variabel input, dan sumbu Y-nya itu adalah target atau nilai keluaran kontinu. Dan titik-titik biru itu adalah pasangan data baru yaitu X dan Y. Nah, ini itu adalah masalah regresi ya, bukan klasifikasi, karena di sini tuh menghitung nilai kontinnya. Nah, pola data yang terlihat ini dari sebaran titik-titik ini tuh hubungan tidak linear, di mana bola itu menyerupai gelombang atau kurva. Ini tuh adalah noise yang titik-titik tidak tepat membentuk kurva sempurna. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di sini tuh dia cuma menggunakan satu variabel input
di mana artinya itu target tidak bisa diprediksi dengan satu garis lurus sederhana. Nah, kemudian di sini tuh dimana untuk hubungannya dengan grafik sebelumnya itu dimana gambar grafik ini tuh adalah contoh nyata dari konsep di mana model canvas rendahnya itu ada underfitting, kemudian model canvas tinggi itu ada overfitting, dan komposisi optimal itu adalah akurasi terbaik. Jadi untuk kesimpulannya itu kayak visualisasi dataset wave ini itu menunjukkan hubungan non-linear antara fitur dan target, di mana pola ini menegaskan bahwa pemilihan model regresi yang tepat sangat penting agar model itu mampu menangkap pola data tanpa mengalami underfitting maupun overfitting. Oke, kemudian kita lanjut. Oh ya, di sini ada penjelasan sedikit. Nah, di mana di sini kita menggunakan dataset yang sangat sederhana, yaitu berdimensi rendah, di mana karena kami dapat dengan mudah memvisualisasikan halaman cetak memiliki dua dimensi, sehingga data dengan lebih dari dua fitur sulit itu ditampilkan. Nah, intuisi yang diperoleh dari dataset dengan sedikit fitur juga disebut dataset berdimensi rendah. Mungkin tidak berlaku pada dataset dengan banyak fitur, yaitu dataset berdimensi tinggi, di mana selama kita dapat mengingat hal itu, meriksa algoritma pada dataset berdimensi rendah bisa sangat bermanfaat, di mana kita akan melengkapi dataset sintetis kecil ini dengan dua dataset dunia nyata yang termaksud dalam Skitchlearn, di mana salah satunya itu adalah dataset Wisconsin Bird Sensor. Ya, singkatannya itu kanker. Nah, mungkin kita bisa lanjut saja. Di sini kita akan mengload data bird sensor. Nah, ya, ini sebenarnya juga saya sudah sempat coding juga. Stop dulu ini. Soalnya saya sudah pernah sebelumnya saya coba dulu. Jadi getaran. Nah, ini tuh adalah data dari bird sensor, di mana untuk direktor
Key-nya itu ada target, ada fitur, ada frame, ada target frame, ada deskripsi, ada fitur name, ada file name, dan data modul. Nah, kemudian untuk datanya itu ada 159,30. Kemudian di sini ada fitur name-nya. Jadi kita jelaskan pertama dulu ya, satu-satu. Jadi ini itu kita pertama kita from Scikit-learn dataset import. Itu fungsinya itu untuk apa ya, untuk membuat dataset kanker payudara dari Scikit-learn, di mana dataset yang digunakan ini untuk mengklasifikasi benar, yaitu malignant ganas dan benign jinak, di mana kemudian datanya disimpan dalam bentuk dictionary like object atau brush. Nah, kemudian untuk print ini yang kode kedua ini, baris kedua, anggaplah baris kedua, menampilkan semua kunci atau atribut dalam dataset seperti data, itu fitur nama Eric, kemudian targetnya itu label kelas, kemudian fitur name-nya itu adalah nama fitur, dan target name-nya itu adalah nama kelas, dan deskripsi dataset. Jadi kit ini tuh dapat membantu memahami struktur datasetnya. Nah, kemudian untuk print save of sensor data ini tuh adalah ukuran data, di mana datanya itu, di mana artinya itu ini, dimana artinya tadi itu 169 sampel dan 30 fitur, yaitu misalnya median radius atau tekstur atau area dan lain-lain. Kemudian untuk print simple counts per kelasnya itu ini ya. Sebenarnya di sini itu kodenya sempat error karena, tapi saya sudah perbaiki sebenarnya. Ya, tuh. Kemudian untuk feature name-nya ini tuh menampilkan 30 fitur, misalkan median radius, median tekstur, median primer, median words area, dan lain-lain. Kemudian untuk data di sini dataset Boston housing ini tuh digunakan untuk regresi memprediksi harga rumah lebih etis dan modern dibanding Boston Housing. Nah, kemudian untuk extend Boston datasetnya itu di mana ini tuh dataset Boston yang diperluas, itu ada fitur tambahan interaksi antar fitur dan fitur pangkatnya. Nah, jadi untuk datanya itu ada 506 data dan 104 fitur.
Jadi untuk ini dari penjelasan ini tuh, jadi kalau untuk bear sensor ini tuh tipenya itu untuk klasifikasi karena tujuannya itu deteksi kanker. Dimana kita bisa lihat dari macam-macam kankernya. Jadi dia deteksi dia kena kanker apa gitu. Kemudian kalau untuk California housing itu tipenya itu bukan tipe sih, maksudnya dia masuk dalam kategori regresi karena memprediksi harga rumah yang ada di California. Dan kemudian untuk Aston Boston ini juga tuh masuk dari regresi karena dia itu tujuannya untuk feature engineering. Nah, kemudian apa lagi ya? Nih. Oke, mungkin dari saya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.